Ketika anak bilang mau masuk pesantren, itu dari keluarga, dari sahabat, kemudian bahkan guru-guru di sekolah itu nggak ada yang setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngehits Ngobrol bareng Ustaz Hafid. Nah apa nih? Nah, kali ini kita ada sesuatu pembahasan yang menurut saya menarik ya. Pembahasannya seputar tentang dunia santri. Jadi apa itu santri? Bagaimana itu santri? Apa sih pendidikan santri itu? Perjuangannya seperti apa? Asik atau menakutkan? Nah, itu yang kita harus mau bahas. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, yang paling penting subscribe. Mohon maaf pemirsa, look saya lagi kurang bagus karena kumis saya belum dicukur ya. Jadi mohon maaf ini. Jadi untuk kalian Ustaz David kumisan gitu kan, ya wajar lah. Tapi tamu kita ganteng nih pada saat ini, masya Allah. Kumis, kalau kita kan kumis lele nih kumis. Jadi ini kita ada seorang tamu. Kemarin kita bahas ya masalah Habib. Habib itu apa? Dan kamu kita juga Habib juga, masya Allah. Muda. Banyak pengalamannya, kita cuma pengen nyari tahu pengalaman beliau seperti apa, perjuangan kehidupan beliau seperti apa, menjadi santri itu seperti apa, dan sampai sekarang apa yang beliau nikmati dalam kehidupan setelah beliau menimba ilmu di dunia pesantren kan gitu ya. Nah, kita sambut saja tamu kita, guru saya juga nih, masya Allah, Habib Denny Alaidrus. Famnya Alaidrus ya, Alaidrus. Nih, kenapa sih banyak Habib yang diundang? Nah ini karena kita biar tahu nih, ngangkat cerita-ceritanya. Jadi karena sisi cerita banyak nih Beb ya, masya Allah. Ahlan wa sahlan Habibana. Nah, iya, suaranya kenceng kan Beb. Soalnya nih nanti penontonnya, Habibnya lembut sekali katanya gitu kan. Udah ganteng, lembut sekali, udah punya bini apa belum? Nah, udah punya. Nanti kayak gitu deh. Di komentar aja. Komentar aja. Nah, jadi masya Allah nih, udah muda, udah nikah belum Beb? Ngomong-ngomong. Sudah. Coba kalau belum nikah, seperti lagu TikTok, terpesona, aku terpesona sambil jingkrak-jingkrakan. Masya Allah. Kita mau bercerita sedikit tentang fenomena nih. Katanya orang nyantri itu apa ya? Banyak nggak betahnya gitu, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Kira-kira Beb, Antum itu kenal pesantren dari tahun kapan? Bismillah. Ya. Yeah. Jadi anak asli Riau, anak lahir di Riau. Antum lahir Riau? Lahir Bisa ke Bogor gimana itu? Nah ini saya mau tanya nih, ceritanya. panjang ceritanya. Ini ceritanya kalau diketik nih kayak skripsi. Ya. Jadi anak asli Riau, lahir di Riau, kemudian anak sekolah itu SD negeri di Riau, kemudian SMP negeri di Riau, SMA negeri masih di Riau. Jadi mondok itu nggak ada. SD masih biasa, sekolah biasa. SMP biasa. SMA masih biasa. Ini masa-masa nakal lah. Oh iya. Gitu. Atau nakal, atau memang dari dulu nurut? Nakal. Enggak. Coba ceritain dulu lah, kita pengen tahu nih, ini ceritanya jadi, seperti apa. Kalau cerita masa SMA ya mungkin kita tahu film Dylan lah ya. Dylan. Jadi naik motor gitu ya, bonceng-boncengan gitu. Nah, naik motor bonceng. Ya, dengan kehidupan anak-anak SMA lah gitu. Senakal-nakalnya anak SMA. Begitulah kira-kira. Gitu. Tapi bilang rindu enggak itu? Jadi Ana lulus SMA itu 2011. Lulus SMA. Nah, jadi mulai kenal pesantren itu kira-kira 2 bulan sudah mau lulus. Gitu. 2 bulan setelah mau lulus. Nah, jadi tadinya kan mau kuliah. Mau kuliah, bingung mau kemana. Akhirnya karena bingung, Ana daftar ke semua universitas yang datang, Ana daftar. Semua. Penerbangan, kemudian di Universitas Islam Indonesia yang di Jogja, Ana daftar semua jurusan teknik, apapun Ana daftar. Saking bingungnya. Saking bingung menentukannya. Cuman memang Ana terus istikharah. Anak SMA udah mulai istikharah ya. Berarti udah kenal sholat. Memang pesan dari Abah itu jangan tinggalkan sholat. Senakal-nakalnya jangan tinggalkan sholat. Jadi antum lagi nongkrong nih, ada azan, Allahu Akbar, langsung sholat. Langsung sholat masjid. Anak tinggal lagi boncengan, lagi boncengan nih, kayak Dilan gitu ya. Ada azan, langsung sholat.
Jadi memang ketika satu amalan itu kita istiqomah, Iya. jadi Allah biasa memberi hidayah lewat pintu itu biasa. Iya betul. Karena dinasihati guru seperti itu. Masya Allah. Nah jadi saat itu Ana sering ke masjid, ketemulah salah satu ustadz. Ana sering curhat. Ya curhat. Masih di Riau ya? Masih di Riau. Curhat tentang dunia remaja dan ini. Akhirnya di akhir obrolan beliau nyeletuk, antum masuk pesantren aja. Saat itu anak kan bingung, nggak kebayang pesantren apa gitu, pesantren. Terus ya anak tanyalah dengan respon yang kaget gitu. Ustadz, pesantren itu apa? Nah jawaban beliau, pesantren itu tempat orang-orang yang ingin jadi baik. Yang ingin jadi baik. Yang ingin jadi baik. Nah, kalau sudah baik ingin lebih baik lagi berarti ya. Insyaallah. Nah pada saat itu lagi boomingnya masalah terorisme itu. Oh tahun-tahun lagi itu. tahun-tahun Iya. itu. Jadi baru ada yang dieksekusi mati terorisme. Jadi ketika anak bilang mau masuk pesantren itu dari keluarga, dari sahabat, kemudian bahkan guru-guru di sekolah itu nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju. Faktornya kenapa alasannya pada saat itu? Jawaban mereka sama. Anak bilang, anak mau masuk pesantren. Kamu mau jadi teroris? Oh, jadi gitu. semuanya begitu. Jadi jawaban mereka pesantren itu teroris gitu. Teror. Pada saat itu. Pada ya. saat itu. Nah jadi pada saat itu akhirnya anak hijrah, anak masuk pesantren. Dan itu anak 2 tahun nggak pulang-pulang itu. Anak berangkat, udah niat naik bus itu. Itu 3 hari 4 malam anak naik bus, benar-benar hijrah, meninggalkan semua dunia. Itu berasa mimpi anak itu. Jadi meninggalkan masa SMA, anak masuk pesantren dan itu di Jawa. Nah di situ anak sekitar 8 bulan itu masih berasa mimpi, karena benar nggak ada di sini gitu. Karena semuanya berbeda. Mulai dari teman, dari pergaulan yang biasa tadi kita begadang sampai jam 4 gitu ya. Kalau di pondok kan wajib tidur. Betul. Semuanya diatur. Kemudian Dia kalau pernah nggak ngalamin itu, kayak saya juga mondok dulu ya. Subuh gitu disiram pakai. Pernah ya? Kalau sampai disiram sih enggak. Oh, beda-beda ya, beda-beda aturan. Jadi jangan, kadang image orang juga namanya pondok tuh dipaksa, nggak enak gitu. Tapi kalau ketika memang kita keinginan sendiri, nah itu biasanya lebih nyaman. Tapi itu keinginan sendiri pada saat itu. Keinginan sendiri. Kemudian tetap kita merasakan futur ya. Maksudnya kita merasakan ada saat-saatnya lemah nih di pesantren. Yang niat kita kuat, nanti di perjalanan, makanya 6 bulan, 8 bulan itu masih berasa mimpi. Karena semuanya berubah. Dari makanan di pondok ya, ala kadar. Oh iya, ala kadar. Makannya apa tuh pada saat itu? Nah, saat itu sarapan itu hanya tempe goreng. Hanya tempe goreng aja. Sarapan pagi. Sama nasi keras ya biasanya. Nah, biasa. Gitu ya. Udah kebal lambung kita. Kemudian siang itu tempe silet namanya. Karena saking tipisnya. Tempe silet. Gitu, saking tipisnya. Iya. Saking tipis itu bukan kalau tempe gorengan yang di ini yang aman ya, tebal Apalagi ada tepungnya kan. Kalau di sana langsung goreng aja. Kalau mendoan kan tebal tuh. Jadi lebih tipis lagi. Masya Allah, tipis apa itu? Diet berarti dia tempe ya. Kemudian kalau malam itu lebih prihatin lagi. Iya. Lauknya hanya kerupuk yang putih itu. Oh, jadi enggak ada tok, enggak ada ini ya. Iya. Pada saat itu sama berarti nasib kita. Kerupuk gitu karena memang. Tapi nikmat aja ya gitu ya. Di pesantren nikmat aja deh. Jadi makan itu lebih banyak dulu dibanding sekarang yang lauknya ayam gitu. Tapi lebih enak ya. Lebih enak, nikmat gitu. Kadang orang tuh ada orang tuh kalau misalnya kadang-kadang ada orang duitnya banyak, bisa beli makanan enak apapun tapi tidak bisa menikmati kan gitu. Jadi menikmatinya nggak ada. Nah, tapi kalau santri itu mau makanan seburuk apa dia menikmati gitu. Enaknya di situ jadi santri. Bukan kalau dulu saat Habib pakai enggak, kita kalau waktu itu kan ini pesantren Salafi juga. Jadi itu kita ngeliwet biasa karena ada sistem pesantren beda-beda. Kalau di kita ngeliwet itu kadang-kadang jorok itu udah nggak kepikiran kalau santri. Jorok itu udah nggak kepikiran. Itu makan kalau nggak ada pakai garam. Kayak gitu. Kadang-kadang pakai garam sama cabai. Itu lambung kuat betul itu waktu saat itu. Kadang-kadang pakai ikan asin, pedak kalau nggak apa gitu kan. Kadang-kadang saking ininya orang tuh nimbrung makan kan. Bener kan? Kadang-kadang 10 orang nimbrung. Itu mohon maaf ya. Ini penyakit santri itu udah kan buduk betul. Ininya nih kadang buduk-buduk gitu apa namanya ya kalau bahasa Indonesianya nih. Kudis, kue kurap, macam-macam yang panungan, bahkan yang cenang, yang kayak apa yang ada airnya itu apa sih? Sampai dulu pernah ini. Tapi sehat aja gitu. Royco itu beli saset kita. Beli saset
Jadi kalau udah rame-rame udah tabur aja Royco. Oh gitu. Begitu. Jadi biar asin kerasa. Oh jadi biar asin keras ya. Tapi walaupun nggak ada lauk enak aja ya. Betul. Kemudian tidurnya di pesantren itu pakai matras ini, yang buat camping. Oh gitu. Nah, itu. Yang tipis ya. Yang tipis. Kemudian itu satu asrama itu bisa 40-50 orang. Jadi cuma lemari satu, kemudian gelar matras. Jadi lemari jajar gini. Jadi makanya satu ruangan kecil itu padat. Itu penuh. Nah makanya benar-benar berubah gitu. Makanya Abah Hana, anak saya kuat ya mondok begitu. Oh, kalau di rumah kan enak tidur di kasur, makan ya udah dimasakin Umi kan enak gitu. Nah, tapi pernah nggak Bib nangis di pesantren itu? Nah itu tetap ya. Tetap ada walaupun rasa, udah remaja ya tetap ya rasa nangis ada ya. Rindu kampung halaman itu sama rumah tuh pasti ada gitu. Nah makanya saat lemah, Ana datangin guru tuh, Ana tanya, Ustaz gimana sih supaya betah di pondok? Jadi ini salah satu tips juga buat yang di pesantren kalau lagi lemah tanya guru, datang. Iya betul. Jadi kata beliau tuh begini, manusia itu adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi. Kata beliau. Kita bukan penguin yang harus hidup di kutub, ketika dipindah dari kutub mati. Kita bukan ikan yang harus hidup di air, ketika dikeluarkan dari air mati. Betul. Kita ini manusia. Manusia itu ada yang hidup di kutub, bisa kan? Di kutub. Betul. Ada yang hidup di tengah hutan, bisa. Di kota, bisa. Di atas air itu ada manusia hidup di atas air. Nah itulah manusia. Antum hanya perpindahan makanan, tempat tidur dari Riau ke Jawa itu mudah, tapi harus mau beradaptasi. Nah saat itu anak, iya, saya harus bisa beradaptasi, gitu. Dan kunci adaptasi itu pertama jangan ngeluh. Jadi kalau udah makan ngeluh, tidur ngeluh, gitu. Kadang santri sekarang udah enak. Oh iya. Karena santri di situ udah AC ya, tidur udah kasur, tidur udah kasur, makan, minum udah susu ya. Udah susu. Ya Allah. Kalau dulu gitu. Kan kalau sekarang udah ada Grab. Ya, udah Grab. GrabFood. Iya, GrabFood. Dulu waktu saya pesantren itu kan lantai 2, Beb. Ya. Kadang-kadang di bawah itu kan gerbang tinggi kan. Kita kan kalau loncat juga kan itu kan duri semua ya. Iya. Besi yang nancep-nancep gitu. Ya kalau kita loncat kata gue udah pas wassalam. Emang nggak ada yang berani kalau kabur kayak gitu. Iya. Biasanya kita kalau nggak ada lauk atau apa gitu mau beli itu saking kreatifnya itu santri kan ada jendela di belakang tuh. Iya. Jadi dia bikin apa ya? Bikin apa sih? Besek. Dibolongin, dikasih tali. Di apa? Dipanjang kayak timbaan kayak gitu. Jadi kalau kita mau beli tuh gitu ya. Beli mie gitu nggak gitu mungkin. Kita kadang-kadang taruh duitnya di situ. Diturunin saking kreatifnya. Jadi pas udah gitu udah mateng dia pakai plastik taruh gini udah makan bareng-bareng. Itu sampai kayak gitu kan. Iya, tapi enak sih ya kesan-kesannya kita ada cerita berarti ke anak-anak kita tentang santri itu. Jadi memang santri itu terpaksa kreatif. Betul. Jadi kreativitas apa yang antum lakuin waktu di pesantren tuh contoh? Jadi anak pernah mau makan mie kan dispenser rusak nih. Dispenser rusak nggak bisa nyeduh mie. Akhirnya ini berbahaya memang. Jadi kita tarik kabel pakai sendok digulung-gulung. Nah itu masukin dalam ember tuh. Jadi kayak pemanas fungsinya tuh. Buset. Jadi dalam ember. Iya dalam gayung ember panas. Jadi supaya manasin air. Nah itu kan dicolokkan begitu. Nah jadi kabelnya kita ambil gulung ke sendok itu. Jadi sendoknya dicelupin ke air. Buset itu bahayanya trum itu ya. Cuman itulah dunia santri dan Masya Allah. Setelah anak masuk pondok memang kayak militer santri itu. Dan pesantren itu miniatur kehidupan bagi anak. Betul. Jadi selama anak mondok, anak ketemu Masya Allah macam-macam gitu. Ada yang dari timur, beda-beda gitu. Kemudian ada yang ya dari Jawa, kemudian dari teman-teman Sumatera. Itu beda bahasa, beda karakter, beda-beda kita menanggapinya. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari saat ini kita juga nemui macam-macam gitu. Kalau di SMA kan dulu ya kalau orang Melayu di Riau ya semuanya Melayu gitu. Paling adalah beberapa orang Jawa, orang Minang sedikit gitu. Tapi kalau di pondok semua berbagai daerah ada. Betul. Gitu. Jadi kita bisa interaksi dengan mereka ya. Nah makanya Anda bilang lebih baik dimarah sama orang Jogja, orang Jawa daripada dipuji sama orang Batak. Oh gitu. Coba gimana tuh orang Batak? Kalau orang Jogja keinjek kakinya, maaf mas, kakinya masih dipakai. Oh gitu. Kalau orang Batak, wah ditabok kita tuh. Bagus sekali kau kata. Wah ganteng sekali, tapi tabok kitanya. Nah, gitu. Jadi makanya semuanya diajarkan. Kemudian persahabatan yang di pesantren itu jauh lebih kuat ternyata dibandingkan persahabatan yang kita bangun di sekolah. Karena 24 jam. Kita tahu tidurnya gimana, mandinya
ya itulah kan namanya santri, sabun bisa bareng, Sabun bisa bareng. Terus anduk kan, anduk bareng. Udah macam-macam ya. Betul. Jadi sampai dulu itu di jemuran, kalau kita lagi mau ganti baju ada jemuran pakai, nanti ngomongnya nanti. Oh gitu. Nah tapi emang udah kesepakatan, karena kalau nggak ngomong kan gosip ya nggak Iya, boleh gosip, kan. nggak boleh. Nah, kalau ini udah sepakat, nanti kalau mau pakai baju nanti boleh, pakai aja udah. Begitu eratnya persahabatan di pesantren, dan Ana merasakan, oh masya Allah, alhamdulillah sangat bersyukur bisa masuk ke dunia pesantren. Jadi benar-benar kita belajar tentang kehidupan. Tapi masya Allah tuh pesantren tuh kadang-kadang sekarang kan apalagi zaman gadget ya, anak-anaknya udah mulai main HP gitu kan, main WA, terus main game. Jadi ada satu cuplikan ya, ini anak-anak santri ketika bawa HP, HP-nya pada dipecahin, padahal ada yang Apple itu ya. Ada yang mohon maaf, padahal HP-nya ada yang harganya mahal gitu, tapi mau nggak mau, karena memang pendidikan pesantren itu memang benar-benar untuk mendidik anak-anak itu menjadi lebih baik kan kayak gitu. Tapi tetap ada aja wali santri yang komplain itu. Ya. Saat itu komplain, ini kenapa Ustaz, kan harganya mahal, handphonenya mahal. Pernah terjadi seperti itu? Terjadi. Karena di pesantren pernah ya? Iya, jadi anak akhirnya dikomplain. Saat itu anak dikomplain sama wali santri, kenapa Ustaz ini kan lebih mahal? Nah, anak jawab, Bunda, memang harga gadget ini mahal, tapi anak Bunda itu jauh lebih mahal untuk kita selamatkan. Oh, itu. Saya bilang gitu. Akhirnya orang tuanya paham, oh iya benar. Tujuan Ustadz ini baik gitu, untuk menyelamatkan anak saya, mengorbankan harga gadget yang hanya berapa juta. Ya, lebih baik gadget yang rusak daripada anak bapak ibu yang rusak kan gitu ya. Akhirnya. Jadi nih, Beb, setelah menikmati pondok pesantren nih, kira-kira yang antum rasain apa sekarang? Masya Allah. Setelah anak hijrah ke pondok pesantren, sekarang malah nggak mau pulang-pulang gitu. Oh, itu. Walaupun tetap rindu kampung. Bukan berarti di rumah punya utang kan, enggak? Enggak, maksudnya tapi memang nikmat ya. Nikmat, Masya Allah. Tidak mau jauh dari pondok pesantren, kuliah tetap kuliah. Dan pengen pesantren. Iya. Jadi sampai sekarang masih? Masih, anak jadi jadwal kuliah, anak berangkat kuliah, pulang kuliah, anak balik ke pondok. Karena memang pondok itu jadi begini. Ada saatnya kita malas ibadah, namanya normal orang kan, malas, kemudian malas baca Quran. Ada saatnya kita malas sholat sunnah gitu. Tapi ketika balik ke pondok, melihat teman-teman, karena lingkungannya itu sangat berpengaruh, Masya Allah. Jadi kita melihat teman-teman, apalagi saat kita sudah dikasih amanah untuk bantu mengajar, jadi malu. Kita gurunya kok nggak menjalankan ibadah itu, gitu. Nah, jadi motivasi tersendiri. Gitu. Jadi memang pesantren itu lingkungan yang luar biasa, dan sampai hari ini anak jadi betah di pondok pesantren. Mengajarkan kelembutan dan akhlak ya. Sampai kalau dulu itu ada satu pesantren juga banyak macam-macam sistemnya. Sampai kalau ketemu guru tuh sampai nunduk gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi saking kita diajarin adab di pesantren. Cuma maaf, kalau mau ketemu guru tuh kadang-kadang suka gini, salaman gitu, tuh ngantri kayak gitu. Kadang-kadang nggak mau ngebelakangin guru, saking kita diajarin di situ. Nggak boleh nyakitin orang lain, nggak boleh nyinggung orang lain. Itu di pesantren kita diajarin kayak gitu. Kadang-kadang kalau lagi ustadznya habis minum tuh rebutan tuh, rebutan itu, air minuman saking cintanya. Nah kalau dulu ketemu kiai itu pasti minta diludahin, bener nggak ada zaman dulu ya? Kalau ketemu kiai, aduh ini misalnya orang tuanya bawa anaknya, anak saya nih biar pinter, biar soleh, tolong ludahin. Itu ludah kiai dulu. Anaknya mangap, saya waktu dulu diludahin kiai. Dia mangap, itu diludahin. Kalau ngomong jijik, Bet. Kalau ngomong jijik ya, enggak. Tapi masya Allah. Tapi keberkahan itu kita setelah merasakan itu yang beda ya, orang soleh itu masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita diludahin orang soleh itu daman dulu. Nah sekarang orang kalau ketemu kiai zaman dulu minta doa. Ketemu ustadz, kiai, pimpinan pesantren minta doa. Sekarang beda, minta selfie. Itu zaman udah beda, makanya kayak saya bilang tadi ya, saya selalu bilang zaman tuh modern itu asal kata dari bahasa Arab mudirun, modern, zaman yang memadorotkan, membahayakan buat anak muda. Makanya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak pesantrenin kemana aja. Yang murah ada, yang ngirit ada, tapi pesantren itu sebetulnya bahagia. Jadi orang tuh dididik kehidupan dari pesantren, masya Allah. Tapi kesan-kesannya bagus ya, Bibi ya. Yang antum rasain gimana? Jadi sebagai penutup masalah diludahin guru nih. Kadang orang yang pakai logika nggak nyambung tuh, masa diludahin bisa jadi pinter gitu. Nah salah satu selain keberkahan, kalau memang dia nggak percaya nih soal keberkahan kan goib nih, nggak terlihat. Jadi memang ketika kita
minta ludah guru, kemudian sendal guru kita bawain, kemudian bekas guru minum kita minta. Nah ternyata itu untuk supaya guru tuh ingat dan kenal sama kita. Nah jadi ketika saat tahajud, saat sujud mereka ingat mendoakan kita sebagai santri. Nah itu kadang doanya itu yang mahal itu. Cium tangan kan bolak-balik. Pokoknya kalau lihat santri itu kita ngeliat cium tangan, diputar-putar tangan gurunya itu. Nah ini ta'aduban tabarukan. Ke orang tua juga sama. Ta'aduban tabarukan. Kenapa di sini ada tabarukan itu ngalap berkah, nyari berkah. Karena telapak tangan guru kita ini buat sujud gitu kan. Orang tua kita berikan kebaikan dengan telapak tangan. Antum pernah dengar gitu? Jadi kisah dulu orang yang taat sama guru ini untuk para santri, ta'lim aja. Walaupun kalian bodoh, ada istilah gitu ya. Kadang-kadang ada orang tuh pesantrennya dia nggak pernah belajar. Biasa aja orangnya, tapi suruh nyapu aja sama kiainya tuh. Tapi dia nggak pernah ngapal, nggak pernah. Tapi pulang dari pesantren dia jadi kiai besar, bahkan dia jadi orang sukses. Kenapa? Ada tabarukan terhadap guru. Jadi padahal selama pesantren dia nyapu aja tuh. Yang lain ngaji dia suruh nyapu, yang lain ngaji dia suruh nyuci mobil. Ada yang kayak gitu. Ada yang suka aja semijit. Tugasnya selama pesantren mijitin kiai aja. Ternyata dulu ada satu kisah, namanya dulu Syekh Halwani itu punya orang tua tukang manisan. Jadi orang tua ini itu saking cintanya sama ulama, sama kiai, kalau nggak sama orang-orang yang soleh, setiap kali dia punya rezeki itu pasti sedekah ke orang soleh. Jadi ke guru-guru ngaji atau orang-orang pendidik agama itu. Nah, ketika punya anak, memiliki seorang anak yang soleh yang bernama Syekh Halwani. Halwani itu kan manisan. Syekh Halwani. Dia sebutnya Syekh Halwani. Nama aslinya bukan. Kemudian Imam Al-Ghazali itu orang tuanya tukang sol sepatu, tukang benang. Bener ya? Orang tuanya bukan kiai, orang tuanya bukan ulama, bukan seorang ustadz lah bahasa gitu. Tapi ada satu kecintaan dia terhadap ulama. Jadi kalau ada seorang ulama lewat tuh bahasanya kalau ada sendalnya kiai itu diangkat dia nama dia itu. Jadi kalau misalnya dia punya rezeki, Ustadz butuh apa? Saya bantu gitu. Itu kerjaan siapa? Kerjaannya orang tua Imam Al-Ghazali. Jadi selalu kalau ulamanya butuh bantuan itu selalu paling ke depan dia. Badan dia udah paling depan. Kalau ada ulama yang nyinggung dia paling depan ngebela kayak gitu. Jadi kalau misalnya ulama pegal dia paling mijitin. Nah itu kebiasaan itu dia lakukan sehingga punya anak bernama Imam Al-Ghazali dan sekarang menjadi ulama besar. Kitabnya dikaji di seluruh santri di dunia seperti masyhur seperti Ihya Ulumuddin, apalagi banyak ya kitabnya Kasyaful Qulub, terus banyak lah. Tentang kitab-kitab Imam Al-Ghazali itu hampir nggak kehitung. Dan kitabnya jilidnya tebal-tebal juga dan beliau ahli zuhud. Padahal orang tuanya bukan ulama, tapi kecintaan orang tuanya terhadap ulama, maka dicetaklah anaknya menjadi seorang ulama. Jadi kalau kita cinta sama orang soleh, minimal anak kita soleh. Kalau nggak anak kita soleh, cucu kita yang soleh. Nah itu dia ceritain seperti itu. Sampai dulu pernah, Bim, aneh ada satu acara, ada orang yang saya ada penceramah kan 2. Jadi saya 1, kemudian ada satu lagi penceramah. Pak, kata saya, dia apa? Bapak siapanya ini Pak Kiai katanya gitu. Oh saya supirnya katanya. Oh katanya. Dia cerita katanya. Saya udah nyupirin Kiai ini sekian tahun. Masya Allah bagus. Katanya. Aneh pikir ini, tapi dia cerita. Dan alhamdulillah sekian tahun itu saya nggak pernah dapat uang sepersen pun. Kata dia gitu. Jadi saya nggak pernah punya uang sepersen pun. Kayak gitu. Akhirnya ketika beliau bercerita kayak gitu kaget saya. Lalu apa yang Bapak lakukan? Setiap kali Kiai itu ngasih uang ke saya tolak. Dia bilang apa? Kiai, saya nggak mau nerima uang dari Kiai. Biarkan saya khidmat kepada Kiai. Yang penting anak saya biar jadi orang. Lama kelamaan, padahal anaknya nggak gini. Tiba-tiba baru mondok, tiba-tiba langsung Allah angkat derajatnya dan anaknya menjadi penceramah sekarang. Jadi orang alim, masya Allah, Quran hafalin apa. Padahal dipermudah oleh Allah. Yang kedua, ada guru aneh juga, kayak Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Saya cerita, Habib izin saya ini ceritanya. Beliau punya ayah namanya Habib Abu Bakar. Saya ketemu beliau langsung, punya cuma 1 ginjal, 1 ginjal doang beliau punya. Pada saat itu Habib Ahmad Al-Habsyi dititipkan di pesantren, cerita beliau kan, dititipkan ke pesantren, kemudian gurunya ini yang ngedidik beliau ini sakit gitu. Ketika sakit, dia datang ke rumah sakit, dia bilang apa? Butuh donor ginjal pada saat itu. Dan ayahnya
Habib Abu Bakar ini bilang ke dokternya, dokter saya akan sumbangkan 1 ginjal saya. Yang penting guru daripada anak saya bisa ngedidik anak saya menjadi ulama. Udah difilmkan juga itu ya? Iya beliau, dan adanya filmnya Ada Surga di Rumahmu itu. Disumbangin ginjal ayahnya itu kepada gurunya yang mendidik anaknya pada saat itu. Dan sekarang beliau masih hidup dengan 1 ginjal. Beliau hidup dengan 1 ginjal. Kemudian ketika itu, Masya Allah, Allah angkat derajatnya dari kemuliaan itu. Dan siapa yang gak kenal beliau, Habib Ahmad Al-Habsyi. Nah, Masya Allah, ini udah masyhur juga di TV mana juga. Habib, izin share ceritanya biar menjadi motivasi buat orang tua agar senantiasa mau mendukung anaknya terhadap ilmu agama. Seperti itu, Habib. Nah, sekarang dulu mondok, Habib. Sekarang apa yang berubah nih? Penampilan udah berubah, udah pakai gamis ya. Dulu gimana? Dulu ya biasalah, Dilan. Dilan. Yang pakai motor Vespa ya. Sekarang udah bergamis, sekarang juga pakai gamis, pakai sarung jadi ngetren, Beb. Oh, iya. Jadi tren ya? Jadi tren sekarang. Jadi orang ke mall pakai gamis. Padahal saya dari dulu kalau ke mall pakai gamis saja. Pas sampai bilang, kata-kata. Kenapa kayak gitu, Beb? Saya kan masih muda, Beb. Mata masih jelalatan kan. Jadi kalau misal kita pakai gamis kan minimal kita malu lah. Kalau ada yang bening-bening dikit kita lihat kan malu. Makanya saya bisa nundukin dengan posisi gamis kayak gini, kayak gitu. Nah sekarang jadi tren gimana, Beb? Antum? Nah kalau anak sendiri memang sejak lulus di pesantren memang senang pakai gamis. Jadi kalau dulu kan dipaksa kita, diwajibkan kalau sholat tuh kalau nggak pakai sarung, pakai gamis. Jadi kalau udah pakai gamis boleh nggak pakai sarung. Tapi kalau nggak pakai gamis, pakai koko, kita harus pakai sarung. Nah, anak nggak terlalu ini nih pakai sarung. Maklum sering coba-coba lepas. Ngebuntel ya. Nah, jadi lebih seneng gamis. Akhirnya dari pondok mulai terbiasa dan sekarang awal-awal tuh nggak nyaman ya ketika keluar anak ke mall pakai gamis kemudian ini. Tapi karena udah terbiasa ya terserahlah orang bilang apa. Tapi ternyata anak menemukan hikmah. Ternyata baju ini, gamis ini justru yang menjaga gitu, yang menjaga kita. Jadi ya seperti yang antum sampaikan tadi, kita masih jiwa muda, bergelora kan? Pasti bergelora. Lihat yang ini dikit. Ini gitu. Jadi pakai gamis itu bukan supaya dilirik, justru kita biar nggak melirik. Biar melirik. Minimal kan malu lah. Masa pakai gini, masa godain perempuan kan kayak gitu. Jadi ternyata Masya Allah ini. Tapi sekarang gamis jadi tren loh. Nah, orang pakai sarung, tiba-tiba ngejatuhin HP gitu kan. Diginiin dia. Itu jadi tren sekarang kan. Nah, cuma kadang-kadang kita malu juga ya. Ada plus minusnya sebenarnya. Kalau dulu orang anti ya dengan pakai jubah, kemudian pakai cadar, itu udah identiknya kemana begitu kan, negatif gitu. Kalau sekarang karena udah sering yang pakai, jadi akhirnya orang udah terbiasa. Jadi kita biasa ketemu orang di mall pakai gamis. Cuman memang ada beberapa hal yang harus ya jadi bahan evaluasi kita lah. Cuman kalau anak pribadi gamis ya untuk menjaga diri lah gitu. Insya Allah. Jadi semua punya prinsipnya masing-masing ya. Jadi jangan khawatir. Ya pesan buat teman-teman yang mau mondok. Kalau anak pribadi itu sebenarnya gini. Jadi dulu dari zaman maksudnya dari zaman sekolah itu kan nggak seneng pelajaran yang bikin mikir gitu. Ya maksudnya matematika kayak apa gitu. Nah tapi salah satunya anak senang di pondok itu kita belajar hal sederhana, mudah dipahami. Misalnya matematika, saya belajar tentang logaritma. Itu kan saya memahaminya butuh waktu 2 jam, 3 jam. Setelah paham, saya bingung. Ini mau dipakai, ya belanja mah 50.000 kembalian 30 selesai. Ya kan? Nggak kepake nih gitu saat itu. Saat itu saya berpikir begitu. Jadi pelajaran matematika, saya selalu jadi musuh bebuyutan guru matematika itu. Iya, karena saya nggak mau mikir tipe orangnya. Hidup itu dibawa santai aja. Gitu. Tapi setelah saya di pondok, saya belajar misalnya satu hadis nih. Kalau mau makan baca bismillah, tangan kanan ambil yang terdekat. Simpel. Berapa detik itu bisa paham. Kita bisa paham, kemudian bisa diterapkan gitu. Oke, saya pakai, tadi ilmu yang tadi nih bisa dipakai mau makan baca bismillah ya. Kemudian dikasih tahu ke orang tua manfaat. Kemudian dikasih tahu ke adik ngerti. Beda nih sama pelajaran logaritma tadi nih. Bawa pulang saya nggak bisa pakai. Kasih ke orang tua tambah puyeng kan. Kasih tahu ke adik nggak paham, ke tetangga nggak paham. Nah itu yang anak rasakan pribadi yang ternyata memang di pondok pesantren ini saya belajar tentang ilmu kehidupan yang luar biasa, yang benar-benar kita pakai, mudah dipahami, kemudian mudah juga diaplikasikan dan mudah di-sharing kan. Jadi bagi teman-teman yang ingin
masuk pondok pesantren jangan khawatir nih, jangan takut gitu. Memang kita butuh perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga gitu. Kita meninggalkan keluarga, meninggalkan ayah ibu. Siapa sih yang nggak pengen kumpul terus sama orang tua kan? Tapi insya Allah nanti ketika kalian udah di pondok pesantren, luruskan niat, nanti menemukan sesuatu yang luar biasa gitu. Dan pas di pondok pesantren anak nyesel kenapa nggak dari SD anak di pondok pesantren gitu. Nah, anak-anak pertama alhamdulillah saat ini adik-adik semuanya ikut pesantren. Masya Allah, luar biasa ada hikmahnya ya. Jadi jangan takut, tadi pesan beliau, safir tajid iwadun amman tufariqu. Di kata Imam Syafi'i, kamu safir, bersafarlah ataupun berpergianlah untuk menuntut ilmu, tajid iwadun. Jadi yang di rumah kita punya teman, di pesantren pun kita punya teman, cuma lebih baik. Ya kan, betul nggak? Ya, di rumah kita punya teman, oh mungkin nakal gitu, tapi pesantren Allah ganti, ya kan? Safir tajid iwadun amman tufariqu. Jadi kalau kita sudah bepergian menuntut ilmu, insya Allah Allah kasih teman-teman yang terbaik. Jadi jangan pernah takut. Insya Allah jangan lupa saksikan terus Ngehits. Terima kasih Habib Denny untuk bincang-bincangnya. Insya Allah manfaat buat teman-teman yang mau mondok nih. Ya jangan lupa like, subscribe dan komen. Jadi jangan lupa nih follow juga Instagram Habib Denny Ali terus nih ya. Ya mohon maaf ya udah nikah nih ya, udah nikah. Tapi kalau yang mau ini boleh dah. nggak boleh mendahului. Oh jangan. Masih contoh. Oh masih contoh. Oh, iya. Jangan katanya. Jangan. Kita ini istiqomah ya. Saya Habib Denny istiqomah. Ikatan suami takut mama. Ya, kembali lagi di Ngehits. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.